Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ivon Tiana Nganus dengan NIM 64191187. Saya dari kelas 64 4B27. Saya mahasiswi BSI BSD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antar jumlah permintaan dan harga. Beberapa penentu permintaan yaitu yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, yang ketiga pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Harga dan permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan bahwa makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak juga permintaan terhadap barang tersebut. Efek faktor bukan harga terhadap permintaan. Hukum permintaan terutama memperhatikan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta. Sedangkan dalam kenyataan sebenarnya, seperti sudah dinyatakan sebelum ini, banyaknya permintaan terhadap suatu barang juga ditentukan oleh faktor lain. Oleh karena itu, untuk melengkapi analisis mengenai teori permintaan adalah perlu untuk menganalisis bagaimana faktor penting lainnya dapat mempengaruhi permintaan. Harga barang-barang lain. Hubungan antara suatu barang dengan berbagai jenis-jenis barang lainnya dapat dibedakan dengan 3 golongan, yaitu barang lain itu merupakan barang pengganti. Di sini barang pengganti contohnya adalah kursi dengan tikar, pulpen dengan pensil. Yang kedua adalah barang lain itu merupakan pelengkap. Contoh dari barang pelengkap yaitu buku dan pensil. Yang ketiga adalah kedua barang itu tidak mempunyai kaitannya sama sekali atau biasa disebut juga dengan barang netral. Barang netral di sini saya ambil contoh adalah beras dan buku. Selanjutnya pendapat para pembeli. Pendapat para pembeli merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan corak permintaan terhadap berbagai barang. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan terhadap permintaan berbagai jenis barang. Berdasarkan kepada sifat perubahan permintaan yang berlaku, apabila pendapatan berubah, berbagai barang dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama adalah barang inferior. Contoh dari barang inferior adalah kopi, transportasi, dan sebagainya. Yang kedua adalah barang esensial. Barang esensial adalah barang yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari barang esensial adalah sandang, pangan, dan papan. Yang ketiga adalah barang normal. Contoh dari barang normal adalah produk normal. Yang keempat adalah barang mewah. Contoh dari barang mewah adalah perhiasan, mobil mewah, cincin, kalung. Selanjutnya adalah teori penawaran dan kurva penawaran. Terdapatnya permintaan belum merupakan syarat yang cukup untuk mewujudkan transaksi dalam pasar permintaan yang wujud hanya dapat dipenuhi apabila para penjual dapat menyediakan atau menawarkan barang-barang yang diperlukan tersebut. Ciri hubungan antara harga dan penawaran. Sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran barang tersebut. Oleh karena itu, penawaran terutama menumpukan perhatian kepada hubungan di antara tingkat harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hukum penawaran adalah suatu pertanyaan yang menjelaskan tentang sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang ditawarkan para penjual.
Untuk tabel daftar penawarannya, penawaran buku tulis dapat kita lihat pada slide-nya. Yang selanjutnya adalah pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Telah dinyatakan bahwa penawaran suatu barang ditentukan oleh harga barang itu sendiri dan juga oleh beberapa faktor lainnya. Kita baru saja memperhatikan bagaimana harga akan mempengaruhi jumlah yang ditawarkan. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan, dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan faktor-faktor lainnya di luar harga menimbulkan pergeseran kurva tersebut. Menentukan keadaan keseimbangan secara matematik. Di samping dengan menggunakan tabel dan grafik, keadaan keseimbangan pasar dapat juga ditunjukkan secara matematik. Persamaan permintaan dan penawaran. Untuk keperluan tersebut, ditentukan dua persamaan permintaan dan persamaan penawaran. Bentuk umum kedua persamaan itu adalah yang pertama persamaan permintaan. QD sama dengan C kurang DP. Persamaan kedua adalah persamaan penawaran. QS sama dengan M tambah NP, di mana C adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang diminta apabila tingkat harga adalah 0. Nilai ini selalu positif. D adalah kecondongan kurva permintaan, nilainya negatif karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah suatu angka tetap, nilainya menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan apabila tingkat harga adalah 0. Biasanya nilai M adalah negatif. N adalah kecondongan kurva penawaran, nilainya selalu positif karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Syarat keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau C kurang DP sama dengan minus M tambah NP. Beberapa kasus perubahan keseimbangan. Perubahan faktor-faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran yang menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat kemungkinan perubahan pergeseran kurva permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah atau kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, permintaan berkurang, kurva permintaan bergeser ke kiri. Yang ketiga, penawaran bertambah atau kurva penawaran bergeser ke kanan. Yang keempat, penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Terima kasih.